Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Amata Epere dari Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi PGSD semester 2. Saya akan mempresentasikan materi tentang psikologi perkembangan materi dari kelompok 1. Yang pertama kita akan membahas yaitu teori. Teori adalah pertanyaan-pertanyaan tentang sebuah konsep yang tersusun secara integratif yang berfungsi sebagai acuan saat harus menyebutkan atau mendeskripsikan, membuat prediksi, dan menjelaskan sebuah fenomena atau perilaku yang muncul. Teori dapat berfungsi sebagai kerangka berpikir. Teori memberi dasar dan alasan ketika melakukan intervensi dan tindakan nyata. Mengetahui apa yang harus dilakukan untuk meningkatnya kesejahteraan dan memberikan perilaku yang lebih baik. Terus yang kedua, perilaku manusia. Perilaku manusia ialah psikologi untuk terdapat banyak cabang yang meski sama-sama menjelaskan faktor-faktor determinan secara ekstrem, yaitu aliran behavioristik beserta derivatnya yang berkeyakinan bahwa segala macam perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor-faktor di dalam dirinya yang disebut stimulasi. Tujuan perilaku manusia ialah merespon stimulasi itu. Yang berikutnya yaitu ide atau S. Persamaan antara hidup psikis dengan kesadaran ditekankan dengan cara yang ekstrem oleh murid Descartes dari Belanda. Jika saya melakukan sesuatu, bukan saja saya tahu bahwa saya melakukannya, tetapi saya juga tahu bagaimana saya melakukannya. Oleh karena itu, Fromm memilih ekstrem atau netral dalam ide berlaku bukan aku atau subjek pelakunya, melainkan ada yang melakukan dalam diri aku. Adanya terbukti terutama melalui 3 cara, yaitu yang pertama, fenomena psikis yang paling jelas membuktikan adanya ide ialah mimpi. Tentang mimpi berlaku bahwa bukan sajalah yang mimpi, tetapi ada yang bermimpi dalam diri saja. Pada saat bermimpi, si pemimpi sendiri seolah-olah hanya merupakan penonton pasif. Ia bukan pelaku. Tontonan ini ditayangkan oleh kesadarannya. Dalam buku penafsiran mimpi, bukunya yang pertama, Fromm banyak membahas tentang mimpi. Terus yang kedua, bukti lain
ialah jika dipelajari perilaku yang sepertinya biasa-biasa saja alias tak punya arti seperti perilaku keliru, salah ucap, koseleo lidah, dan lupa. Bagi Frost, perilaku ini bukanlah sesuatu yang kebetulan belaka, tetapi bersumber dari kreativitas psikis yang tak disadari. Misalnya, Ketua Parlemen Austria pernah membuka sidang sambil berkata, "Dengan ini sidang saya tutup," seraya mengetukkan palu. Padahal maksudnya ia berkata buka, tetapi yang bagi sang ketua, sidang hari ini cukup berat. Ia ingin agar sidang ini cepat selesai. Keinginan yang tak disadari ini mengakibatkan ia keseleo lidah. Atau contoh dari salah satu murid Franz yang lupa mengeposkan surat. Salah merefleksikan kejadian ini, ia sampai pada sesuatu yang sangat berat baginya. Secara tak disadari, ia sebetulnya tidak mau mengirim surat itu, dan karena itu ia sampai lupa. Freud menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan seperti ini berasal dari kesadaran diri kita sendiri. Hal ini dibahas Sigmund Freud dari bukunya Psikopatologi tentang Hidup Sehat. Terus yang ketiga, alasan yang paling penting bagi Freud untuk menerima adanya alam tak sadar ini ialah pengalaman dengan pasien-pasien penderita neurosis. Penyakit neurosis merupakan teka-teki yang besar bagi kalangan kedokteran pada waktu itu. Secara psikologis, pasien-pasien mempunyai berbagai macam gejala aneh. Freud menemukan bahwa neurosis disebabkan oleh faktor-faktor yang tak sadar. Misalnya, seorang wanita muda berusia 21 tahun yang menderita histeria yang oleh karena banyaknya dari kita disebut kesurupan atau kehisteria merupakan salah satu contoh dari neurosis. Untuk beberapa waktu, wanita itu tidak dapat namun air sama sekali. Untuk menghilangkan rasa kehausan, ia hanya makan buah-buahan saja. Keadaan ini berlangsung selama kurang lebih 6 minggu. Sampai pada suatu hari dalam keadaan hidup, ia bergumam tentang guru privatnya yang tak disukai. Yang kedua, ego atau ichiha. Meski ide mampu melahirkan keinginan, namun ia tidak mampu memuaskan
Subsistem yang kedua, ego berfungsi menjembatani tuntutan ide dengan realitas dengan dunia luar. Ego merupakan mediator antara hasrat hewani dan tuntutan rasional dan realitas hewani manusia dan hidup sebagai wujud yang rasional pada pribadi yang normal. Ketika ide mendesak Anda untuk menempat orang yang telah menyakiti Anda, ego secara mengingatkan jika ini Anda lakukan, Anda akan diseret ke kantor polisi karena telah main hakim sendiri. Jika Anda menuruti desakan ide adalah akan konyol. Ego adalah aspek psikologis dari kepribadian yang timbul karena kebutuhan manusia untuk menghubungkan secara baik dengan dunia kenyataan. Yang ketiga, superego. Superego adalah sistem kepribadian terakhir yang ditemukan oleh Sigmund Freud. Sistem kepribadian ini seolah-olah berkeduduk dan atas ego, karena itu dinamakan superego. Fungsinya ialah mengontrol ego. Ia selalu bersikap kritis terhadap aktivitas ego, bahkan tak jarang menghantam dan menyerang ego. Yang berikutnya, dinamika sistem kepribadian. Menurut pandangan psikoanalisis, masing-masing bagian dari kepribadian total mempunyai fungsi, sifat, komponen, dan prinsip kerja, dinamika, dan mekanisme tersendiri, namun semuanya berinteraksi begitu erat satu sama lain sehingga tidak mungkin dipisahkan. Nah, yang pertama, ide merupakan sistem kepribadian yang orisinal dan mana ketika manusia ini dilahirkan ia harus memiliki ide saja, karena ia merupakan sumber utama dari energi psikis dan tempat timbulnya insting. Yang kedua, mengadakan kontak dengan dunia realitas yang ada di luar dirinya. Di sini ego berperan sebagai ekosistem yang memerintah, mengatur, dan mengendalikan kepribadian, sehingga proses persis seperti polisi lalu lintas yang selalu mengontrol jalannya ide superego dan dunia luar. Ada yang ketiga, superego adalah yang memegang keadilan atau sebagai filter dari kedua sistem kepribadian sehingga benar-benar salah, baik buruk dan tidak boleh perilaku manusia bagian besar ditentukan oleh mekanisme masing-masing struktur. Yang pertama, apabila rasa idenya menguasai sebagai besar energi psikis itu, maka pribadian akan bertindak primitif, impulsif,
dan agresif, dan ia akan mengumbal impuls primitifnya. Yang kedua, apabila rasa egonya menguasai, energi psikis, maka pribadiannya bertindak dengan cara-cara yang realistis, logis, dan nasional. Yang ketiga, apabila rasa superegonya manusia sebagai energi psikis itu, maka kepribadian akan bertindak pada hal bersifat moralitas, mengejar hak-hak yang sempurna, kadang-kadang irasional. Yang berikutnya, bagian A. Represi didefinisikan sebagai upaya individu untuk menyingkirkan frustrasi, konflik batin, mimpi buruk, krisis keuangan, dan jenisnya yang menimbulkan kecemasan. Ada beberapa bukti, misalnya individu cenderung untuk tidak berlama-lama untuk mengenali sesuatu yang tidak menyenangkan dibandingkan dengan hal-hal yang menyenangkan. Yang kedua, berusaha sehadap mungkin untuk tidak melihat gambar kejadian yang menyesalkan dada. Yang ketiga, lebih sering mengomunikasikan berita baik daripada berita buruk. Yang kelima, yang keempat, lebih mudah mengingatkan hal-hal yang positif daripada yang negatif. Yang kelima, lebih sering menekankan bahwa kejadian mengembangkan dengan enggan menekankan yang tidak membahagiakan. Terus yang supresi. Supresi merupakan suatu proses pengendalian diri yang terang-terangnya ditunjukkan menjaga agar impuls-impuls dan dorongan-dorongan yang ada tetap terjaga. Mungkin dengan cara menahan perasaan ini secara pribadi, tetapi meningkatnya secara umum. Yang berikutnya C. Realitun formation atau pembentukan reaksi. Individu dikatakan mengadakan pembentukan reaksi ialah ketika dia berusaha menyembunyikan motif dan perasaan yang sesungguhnya, atau mungkin dengan cara represi atau subversi, dan menampilkan ekspresi wajah yang berlawanan dengan yang sebelumnya, dengan disebabkan oleh keharusan untuk menghadapi ciri-ciri pribadi yang tidak menyenangkan. Misalnya kebencian. Kebencian misalnya tak jarang dibuat samar, atau dorongan seksual yang besar dibuat samar dengan sikap sok suci, dan permusuhan ditutupi dengan tindakan kebaikan. Yang berikutnya D. Fiksasi. Dalam menghadapi kehidupan, individu dihadapkan pada suatu situasi menekan yang membuatnya friksi
dan mengalami kecemasan, sehingga membuat individu merasa tidak sanggup lagi untuk menghadapinya dan membuat perkembangan normalnya menjadi terfiksasi pada satu tahap perkembangan karena tahap berikutnya penuh dengan kecemasan. Yang berikutnya, regresi. Regresi merupakan respon yang umum bagi individu bila berada dalam situasi atau frustrasi, setidaknya pada anak-anak. Yang berikutnya, menarik diri. Menarik diri, reaksi ini merupakan respon yang umum dalam mengambil sikap. Bila individu menarik diri, dia memilih untuk tidak mengambil tindakan apapun. Biasa respon ini disertai dengan depresi dan sikap apatis. Yang berikutnya, G. Mengelolak. Bila individu merasa diliputi oleh stres yang lama, kuat, dan terus-menerus, individu cenderung untuk mencoba menggelak. Bisa saja secara fisik mereka menggelak atau mereka akan menggunakan metode yang tidak langsung. Yang berikutnya, H. Denial atau menyangkal kenyataan. Bila individu menyangkal kenyataan, maka dia menganggap tidak ada atau menolak adanya pengalaman yang tidak menyenangkan. Sebenarnya mereka sendiri sepenuhnya, dengan maksud untuk melindungi dirinya sendiri. Yang ke-I, fantasi. Dengan berfantasi pada apa yang mungkin menimpa dirinya, individu sering merasa mencapai tujuan dan menghindari dirinya dari peristiwa-peristiwa yang menyenangkan dan yang dapat menimbulkan kecemasan dan yang mengakibatkan frustasi. Yang ke-J, reolinalisasi. Reolinalisasi sering dimaksudkan sebagai usaha individu untuk mencari-cari alasan yang dapat diterima secara sosial untuk membenarkan atau menyembunyikan perilaku yang buruk. Yang berikutnya, K. Intelektualisasi. Apabila individu menggunakan teknik intelektualisasi, maka dia menghadapi situasi yang seharusnya menimbulkan perasaan yang sangat menekankan dengan cara analisis intelektual dan sedikit menjauh dari persoalan. Yang berikutnya, L. Proyeksi. Individu menggunakan teknik proyeksi ini biasanya sangat cepat dan diperlihatkan ciri pribadi individu lain yang tidak disukai, dan apa yang dia perhatikan ini akan cenderung dibesarkan. Yang berikutnya yaitu psikososial. Psikososial dapat dibagi menjadi yaitu yang pertama, percaya atau faith, tidak percaya, yaitu
0 sampai dengan 1 tahun. Terus yang kedua, otonomi face, rasa malu dan ragu, yaitu 1 sampai 3 tahun. Yang berikutnya inisiatif, yaitu face, rasa bersalah, dimulai 3 tahun sampai dengan 6 tahun. Yang keempat, industri face, inferioritas, dimulai dari 6 sampai dengan 12 tahun. Terus yang kelima, identitas face, difungsi peran, dimulai dari 12 sampai dengan 18 tahun. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata atau cara salah ucap, mohon dimaafkan atas kekurangan saya. Sekian dan terima kasih.